Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di sore hari yang berbahagia ini dengan kita masih mendapatkan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang semua nikmat itu kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Maka termasuk di antara bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah dengan kita menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai Allah, dan kita tidak menggunakan nikmat itu di jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak tahu mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah kecuali dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu. Kita tahu mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Maka kita belajar di sore hari ini itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih, jazahumullahu khairan, kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan di sore hari ini, terutama kepada DKM Masjid Baitur Razzaq dan pihak-pihak lain yang membantu terselenggaranya kegiatan di sore hari ini. Kami ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan al-fatawa al-manhajiyah atau fatwa-fatwa oleh para ulama yang berkaitan dengan manhaj dalam beragama, metode dalam beragama, yang tidak layak seorang muslim yang mengaku di atas manhaj salaf tidak mengetahui perkara-perkara manhajiyah, sehingga mudah baginya untuk disesatkan oleh ahli bidah, mudah terkena syubhat, mudah terkena fitnah karena dia nggak punya prinsip dalam beragamanya. Maka buat yang baru mengenal sunnah, yang katanya baru hijrah, tambah gede dewi. Terus yang baru mengenal sunnah, terus ya sebaiknya
perdalam tentang akidah, perdalam tentang manhaj, sibukkan diri dengan belajar akidah wal manhaj, itu akan menjadi tameng, akan menjadi hal yang memproteksi Anda dari berbagai macam fitnah-fitnah syubhat yang ada di luar sana. Tapi di sini kita bawakan fatwa-fatwa manhaj oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa beliau yang diberi judul Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj-manhaj kontemporer. Ya, ini fenomena-fenomena yang ada sekarang ini beliau singgung di dalam kitab ini, di dalam fatwa-fatwa beliau. Nah, pada pertemuan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membawakan fatwa beliau yang berkaitan dengan al-muwazanah, yang berkaitan dengan al-muwazanah. Secara ringkas, al-muwazanah diambil dari kata-kata al-wazan. Al-wazan artinya timbangan. Al-muwazanah maknanya adalah yaitu ketika Anda mengkritik saudara Anda karena dia salah, karena dia keliru, karena dia punya penyimpangan, maka harus Anda menimbang juga dengan kebaikannya. Anda harus menimbang kebaikannya juga. Dia kan punya kebaikan banyak. Mungkin yang kau kritik satu kesalahan, ada 1000 kebaikan yang dia miliki. Kau harus menimbang itu juga. 1 dibanding 1000, yang lebih berat dari 1000. Maka jangan fokus sama kesalahannya, tapi lihat sama kebaikan-kebaikannya. Bagus nggak? Kalau secara ini bagus nggak ya konsepnya itu? Bagus ya? Indah. Itulah namanya syubhat, menipu sebagian orang. Ketika didefinisikan muwazanah seperti itu, sebagian orang mengatakan, oh iya bagus. Kalau saudara kita itu punya kesesatan, punya penyimpangan, kan dia punya kebaikan yang lain. Jangan melihat sama kesesatan, yang lihat sama kebaikan-kebaikan yang lain. Seolah-olah ini adalah sebuah hal yang baik, sebuah hal yang bagus. Padahal justru muwazanah itu lebih berbahaya daripada orang yang dikritik itu. Paham ya? Sikap seperti ini lebih berbahaya daripada orang yang sedang dikritik kesalahannya. Nanti akan kita bawakan ucapan-ucapan beliau. Di sini di pertanyaan yang nomor 10, beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, yang namanya fatwa kan tanya jawab. Beliau ditanya, hal yalzamuna dzikru mahasin man nuhadzir minhum. Wahai Syekh, apakah harus kita ini menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sedang kita tahdzir, orang yang sedang kita peringatkan kesalahannya, orang yang sedang kita kritik kesalahannya? Harus gak kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Maka dijawab sama beliau, idza dzakarta mahasinahum fama'nahu anta da'awta liittiba'ihim. Apabila engkau menyebutkan kebaikan-kebaikannya juga, maka berarti sama saja kau mengajak orang lain untuk mengikuti orang yang Anda kritik itu. Untuk kau juga mengikuti, Anda memerintahkan orang lain untuk ittiba, mengikuti orang yang dikritik tadi. Kemudian beliau mengatakan, la tadhkur mahasinahum, jangan engkau sebut-sebut kebaikannya. Kalau kita mengkritik kesesatan seseorang, penyimpangan seseorang, maka jangan disebut kebaikan-kebaikannya juga. Kemudian kata beliau, udhkuril khata' alladhi hum alaihi faqat. Cukup sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada orang itu saja. Cukup sebutkan kesesatannya saja.
Jangan disebutkan kebaikannya. Li'annahu laisa mauqulan ilaika an tuzakki wad'ahum. Karena kau tidak dibebankan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kau tidak disuruh untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Artinya kau nggak ada kepentingan untuk menyebutkan kebaikannya. Yang kita sedang lakukan adalah kita mengkritik kesalahannya agar dia sadar dari kesalahannya. Dan yang kedua, kita memperingatkan kaum muslimin jangan sampai mengikuti orang tersebut di atas kesesatannya. Kan tujuannya itu. Lah kalau tujuannya itu, ngapain pakai disebut kebaikan-kebaikannya? Kata beliau, anta mauqulun ilaika bi bayanil khata' alladhi 'indahum min ajli ayyatubu minhu wa min ajli ayyuhadzirahu ghairuhum ayyahdharahu ghairuhum. Nah, ini kita sebutkan tadi. Anda ditugaskan hanya untuk mengkritik dia agar dia bertaubat dari kesalahannya dan agar orang lain hati-hati, waspada terhadap kesesatannya. Wal khata' alladhi hum alaihi rubbama yadhhab bihasanatihim kullaha aw kulliha in kana kufran aw syirkan. Nah jamaah, antum ketika ngelihat ada orang yang menyimpang, ya, terlihat ada orang yang punya pemikiran yang sesat, Anda melihat orang ini punya kebaikan kok. Terkadang kebaikan yang Anda lihat itu sama Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah nggak ada nilainya. Kenapa? Karena kesesatannya mungkin adalah kesesatan yang menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran, atau kesesatannya dia itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini sedang kita kritik, dia itu kita kritik karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengajak manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ini secara asal hukumnya apa? Mukmin atau kafir? Kafir, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda lihat orang yang berbuat syirik ini, dia itu hafal Quran, rajin sholat malam, apalagi rajin sedekah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Bermanfaat gak kebaikan ini di sisi Allah? Tidak bermanfaat. Maka ngapain disebut gitu loh? Tes. Yang mati-mati mana sih? Yang ini. Pakai ini tok kedengeran gak? Pakai ini tok kedengeran gak? Dia apa sih? Hah? Gak apa-apa. Tes cek 1. Sampai mana tadi jawab? Oh iya, rajin sedekah, rajin ibadah, hafal Quran, ini kebaikan. Tapi ketika dia menyimpang dalam masalah-masalah yang bisa menyebabkan dia kafir, terjatuh dalam kesyirikan, maka yang Anda lihat sebagai kebaikan itu ternyata nggak ada nilainya di sisi Allah. Wa rubbama yurajjihu ala hasanatihim wa rubbama takunu hasanatin fi nadhari wa laysat hasanatin indallah. Dan terkadang kau melihat kebaikan-kebaikannya itu yang banyak, tapi kalau ditimbang dengan satu kesalahan yang sedang kita kritik, itu lebih berat kesalahan yang kita kritik itu daripada kebaikan-kebaikannya yang banyak. Meskipun nggak sampai kafir, ya, meskipun tidak sampai taraf kekafiran, tapi kesalahan yang dia lakukan ini kesalahan yang besar, kekeliruan yang besar. Kebaikan-kebaikannya kalau ditimbang dengan kesalahannya lebih berat kesalahannya, meskipun cuma satu, kebaikannya 1000. Bisa bobotnya kayak gitu. Antum nimbang satu mobil, ya, antum timbang satu mobil ditimbang sama 10.000 kapas. Ya, satu mobil antum timbang dengan 10.000 kapas. Kapuk loh, ya. Berat mana? Yang satu atau yang 10.000 ini? Yang satu.
Itu permisalan. Atau kata beliau, bisa saja yang Anda lihat sebagai kebaikan justru itu adalah kesalahan dia juga, kekeliruan dia juga. Kita pernah mengkritik seseorang yang dia itu punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Dia getol mempertahankan atau menyerukan akidah yang paling benar adalah akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia getol mempertahankan bahwa tauhid itu nggak boleh dibagi tiga. Nggak ada namanya trilogi tauhid katanya. Trilogi tauhid Wahabi itu nggak ada kata dia. Kita kritik, kita bantah. Kemudian orang-orang mengatakan, Ustaz, dia itu punya kebaikan yang besar. Apa? Dia yang memperjuangkan umat Islam. Dia yang mendesak pemerintah, dia yang sering mengkritik pemerintah, dia yang sering mencari keadilan kepada pemerintah untuk kaum muslimin. Artinya dia yang suka ngajak-ngajak demo, suka ngajak-ngajak untuk berontak kepada pemerintah. Dianggapnya itu kebaikan. Padahal itu apa? Kesesatan juga. Tapi orang melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Ya, karena menyuarakan yang hak, mengkritik pemerintah, melakukan aksi ini, aksi itu, bikin macet jalan, bikin rusak jalan, itu dianggap sebagai kebaikan. Padahal itu juga kesesatan. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca footnote di sini. Fi dzikri mahasinil mubtadi' tadrirun bin nas wa in dzakarta masawi'an. Ketika Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang Anda kritik alias ahli bid'ah, maka itu sama saja Anda membingungkan orang lain. Orang lain itu akan bingung, membuat jamaah jadi bingung, umat jadi bingung. Li'annahum lam yanzuru ilal masawi ma dumta annaka atnaita alaihi khaira. Karena orang-orang ketika disebutkan kebaikan-kebaikannya, yang mereka lihat, yang mereka fokuskan kebaikannya, bukan malah kesesatan yang sedang kita kritik, bukan. Kalau Anda menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka jamaah-jamaah ini fokusnya sama kebaikannya, sehingga yang kita kritik ini jadi hilang. Paham jamaah? Kata beliau, walam yakun min manhajis salaf ats-tsana'u 'ala ahli bid'ah fin naqd. Dan bukan termasuk manhaj salaf, ya, metode para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Bukan metode mereka ketika mengkritik ahli bid'ah disebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Enggak ada para salaf kayak gitu, Pak. Para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama terdahulu, ketika muncul tokoh-tokoh kesesatan, Jaham bin Safwan, Ja'ad ibn Dirham, Al-Wasil ibn Atha, gembong-gembong kesesatan ini, ketika mengkritik mereka, dikritik habis-habisan, tidak disebutkan kebaikannya sama sekali. Padahal mereka punya kebaikan nggak? Orang-orang yang sesat-sesat ini punya kebaikan nggak? Pasti ada kebaikannya. Nanti disebutkan sama beliau, tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nggak ada. Sesesat-sesatnya orang, serusak-rusaknya orang, pasti ada kebaikannya. Nggak ada yang kosong dari kebaikan, itu nggak ada. Fahadal Imam Ahmad rahimahullah lam yuthni ala Husain al-Karabisi indama bayyana halahu. Diambil contoh di sini Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengkritik tokoh kesesatan yang ada di zaman tersebut yang bernama Husain al-Karabisi, seorang ahli kalam, mutakallimin, menyimpang akidahnya. Ketika dikritik sama Imam Ahmad, ketika dibantah sama Imam Ahmad tidak menyebutkan kebaikannya Husain al-Karabisi. Satu kebaikan tidak disebut sama Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad dengan lantang mengatakan Husain al-Karabisi
mubtadi', dia adalah ahli bidah. Bal hadzara minhu wa min mujalasatihi wa kadza hadzara tahdhiran syadidan min mujalasatil muhasibi. Imam Ahmad juga memperingatkan orang-orang tentang kesesatannya Husain al-Karobisi. Dan Imam Ahmad mentahdir, memperingatkan dengan keras, jangan duduk di majelisnya Husain al-Karobisi, atau juga ada orang yang satunya namanya Al-Harith al-Muhasibi. Tidak disebutkan sama Imam Ahmad kebaikannya. Padahal kata beliau, atau di sini disebutkan dari Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang Al-Harith al-Muhasibi, tentang kitab-kitabnya seorang tokoh kesesatan ahli kalam yang bernama Al-Harith al-Muhasibi. Imam Abu Zur'ah ditanya tentang kitab-kitabnya. Kata beliau, iyyaka wa hadhil kutub, hati-hati engkau dengan kitab-kitab ini. Kitab-kitabnya Al-Harith al-Muhasibi. Hadhihi kutubu bid'ain wa dhalalatin. Ini kitab-kitab isinya bid'ah. Ini kitab isinya kesesatan. Alaika bil athar, cukupkan dirimu dengan athar atau sunnah Nabi SAW. Padahal jamaah, namanya kitab agama itu mungkin gak 100% salah semua. Mungkin gak ada kitab agama itu yang ditulis sama penulisnya itu 100% isinya salah semua? Mungkin? Gak mungkin. Di dalamnya minimal ada ayat Al-Quran, ya enggak? Ada hadis Nabi SAW. Tapi para salaf terdahulu ketika ingin memperingatkan manusia jangan baca buku ini, digeneralisir semuanya. Ini kitab kesesatan, jangan baca ini. Nggak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nggak ada. Ulama salaf dulu itu mengatakan ini kitab yang sesat cuman bab pertama saja, yang bab-bab lain nggak apa-apa. Ini nggak ada kayak gitu. Ini yang sesat cuman halaman sekian dan halaman sekian, yang lain nggak apa-apa, silahkan baca. Itu nggak ada. Digeneralisir semuanya. Ini kitab kesesatan, mengandung kebid'ahan-kebid'ahan di dalamnya. Wala yakhfa 'alaika akhil qari anna al-Karabisi wal Muhasibi min buhuril 'ilm. Dua orang yang tadi kita sebutkan, Husain al-Karabisi dan Al-Harith al-Muhasibi, dua tokoh kesesatan ini itu tidak disangka lagi. Dua orang ini punya ilmu yang banyak, bahkan disebut sebagai lautan ilmu. Ini dua orang ahli bidah ini, itu lautan ilmu, nggak diragukan lagi. Walahum rududun ala ahli bidah. Dan dua orang ini itu juga sering membantah ahli bid'ah yang lain. Nah, ini jangan tertipu ya. Ada ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lain. Dianggapnya yang membantah ini sudah di atas manhaj salaf. Dulu sempat viral, ada seorang tokoh ahli bid'ah membantah tentang bid'ah-bid'ah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Entah bid'ah maulid Nabi atau bid'ah tahlilan. Sebagian ikhwan yang katanya sudah ngaji sunnah gegabah memvonis orang ini juga sama-sama di atas sunnah, sama-sama di atas manhaj salaf. Padahal kalau kita tanya bagaimana akidahnya dia, bagaimana tentang asma wa sifat, bagaimana akidahnya terhadap pemimpin, sama seperti ahli bid'ah juga. Ya, maka jangan terkecoh kalau ada ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lain. Terutama orang-orang yang keras sering membantah Syiah. Dianggapnya yang membantah Syiah ini cuman salafiyin, cuman ahli sunnah saja yang membantah Syiah. Padahal enggak. Hampir semua ahli bid'ah membantah Syiah enggak?
membantah Syiah juga. Yang nyungsep-nyungsep di kuburan itu sama, mereka juga membantah Syiah juga. Ya, ini maksudnya kata beliau jangan terkecoh. Walahum rududun ala ahlil bidah walakinnal awal saqata fil qawli bil lafzi fil Qur'an wal akhar saqata fi syai'in minal kalam. Dua orang yang tadi kita sebutkan, Husain dan Harith, yang satu terjatuh dalam ucapannya Jahmiyah, bid'ahnya Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, yang mengatakan Al-Quran makhluk, meskipun punya ilmu yang banyak, tetap sama Imam Ahmad dihukumi dia sebagai ahli bidah. Dan yang kedua, Al-Harith Al-Muhasibi, dia ini adalah tokohnya ahlil kalam, ya, tokohnya ilmu kalam. Kemudian secara ringkas di sini beliau di footnote memberikan contoh tentang bagaimana metode ini diterapkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Anda yang familiar sama kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ini lantang membantah kesesatan-kesesatan. Dihabisi semua sama beliau. Yang Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, yang Qadariyahnya, yang Rafidhahnya, bahkan sampai Nasrani dihabisi juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Anda membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau membantah kesesatan, beliau tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sama sekali. Kitabnya Ibnu Taimiyah tebel-tebel, kandel-kandel. Itu isinya membantah kesesatan, tidak disebutkan kebaikannya sama sekali. Silakan Anda baca karya-karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini metode sudah berjalan di antara para ulama. Jadi nggak usah heran kalau kita mengkritik seorang dai yang menyimpang, seorang ustadz yang menyimpang, nggak usah heran kalau Anda mendapati kok dikritik toh, padahal dia kan punya kebaikan yang banyak. Nggak usah heran. Ini metode para ulama as-salaf. Dan kita lanjutkan di pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang ke-19 masih berkaitan dengan muwazanah. Masih berkaitan dengan muwazanah. Tes cek. Tes. Di pertanyaan yang ke-19 ini beliau ditanya, intasharal yawma baina syabab annahu yalzamul muwazanah fin naqd fayaqulun idan taqatta fulanan minan nasi fi bid'atihi wa bayyanta akhta'ahu yalzamuka an tadhkura mahasinah wa hadha min babil insaf wal muwazanah fahal hadha al manhaj fi an-naqdi sahih wa hal yalzamuni dzikrul mahasin fi halatin naqd. Pertanyaannya, kata beliau, kata si penanya, wahai Syekh, sekarang ini lagi viral di tengah-tengah pemuda-pemuda, ya, lagi viral di tengah-tengah anak-anak muda. Mereka mengatakan kalau kau mengkritik seseorang, maka kau harus menyebutkan kebaikannya juga. Itu di Saudi lagi viral, beberapa orang-orang anak-anak muda itu ketika ada syekh ulama mengkritik seseorang, maka pemuda-pemuda ini mengatakan, harusnya disebutin juga kebaikannya, kok cuma dikritik saja gitu. Ya, kalau kau menyebutkan tentang kritikan terhadap fulan dari bid'ahnya dia, maka harus engkau menyebutkan kebaikannya. Ini dalam rangka objektivitas, ya, dalam rangka objektivitas, harus objektif lah. Kalau fulan ada kesalahan, ya kau objektif, kau lihat kebaikannya juga, ya, seolah-olah hal yang indah. Maka beliau ditanya, apakah seperti ini benar, metode seperti ini benar dalam hal mengkritik, dan haruskah menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang yang dikritik itu?
Maka beliau menjawab bahwa ini sudah berlalu pada pertanyaan sebelumnya. Tapi di sini lebih lengkap lagi. Kata beliau, lakin idza kana al-muntaqad min ahli sunnah wal jamaah wa akhta'uhu fil umuri allati la takhillu bil aqidah fa na'am hadza tudkar mizatuhu wa hasanatuhu wa tughmar zilatuhu fi nusratihi lis sunnah. Nah, di sini ada penegasan dari beliau. Kalau yang Anda kritik adalah seorang yang asalnya di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar, Anda kritik, dan selama kesalahannya dia ini, orang yang Anda kritik ini, selama kesalahannya bukan dalam perkara-perkara usul. Apa itu perkara usul? Pokok-pokok agama. Jadi kesalahannya itu cuma kesalahan-kesalahan cabang, kesalahan cabang-cabang agama. Selama itu, selama dua syarat ini, yaitu dia ini secara asal ahlus sunnah, dan yang kedua kesalahan yang Anda kritik itu bukan pada perkara-perkara usul, maka iya, kau sebutkan kebaikan-kebaikannya dia, sebutkan kebaikan, keistimewaan-keistimewaan orang yang Anda kritik itu, dan tenggelamkan kesalahan-kesalahan dia. Karena dia ini sejatinya orang yang di atas sunnah, cuman sedang kepleset. Paham jemaah? Dia ini orang sehat, akidahnya sehat, cuman sesehat-sehatnya orang, ya mesti ada keplesetnya, harus itu. Manusia kok. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia ada kesalahannya. Kalau dia memang ahlus sunnah yang sejati, ketika diperingatkan tentang kesalahannya itu, dia rujuk terhadap kesalahan. Itu baru ahlus sunnah yang sejati. Tapi kalau ahlus sunnah yang gado-gado, imitasi, ketika diperingatkan tentang kesalahannya, ngeles. Ya, cari-cari alasan dia, dan tetap tidak mau mengakui kesalahannya dan rujuk dari kesalahannya. Itu bukan ciri ahlus sunnah yang sejati. Jadi yang kita permasalahkan itu bukan salahnya. Orang salah itu biasa kok. Ahlus sunnah salah itu bukan biasa, wajib bahkan. Karena kalau nggak salah berarti apa? Nabi. Sangar. Wajib dia salah itu. Biasa, nggak ada masalah kalau salah itu. Fine-fine aja kalau salah itu. Lumrah, ulama-ulama juga tergelincir dalam kesalahan. Cuman kalau ulama itu, ketika diperingatkan oleh ulama yang lain dari kesalahannya, rujuk dia, langsung rujuk dia dari kesalahannya. Ya, nggak ngeles sana, ngeles sini, cari-cari alasan, cari-cari muka, dan lain sebagainya. Baik, ini kata beliau, wa amma idza kana al-muntaqad min ahli dhalal wa min ahli al-inhiraf wa min ahli al-mabadi' al-haddamah aw al-mashbuha fa hadha la yajuzu lana an nadhkura hasanatih in kana lahu hasanat. Tapi kalau yang Anda kritik ini memang dia itu sejak asal bukan berada di atas sunnah. Sejak dari awal itu dia berangkat dari pemahaman yang menyimpang, dari pemahaman yang keliru. Maka ketika kita kritik, gak boleh kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya, gak perlu kita sebutkan kebaikan-kebaikannya kalau memang dia punya kebaikan. Ibarat gini jamaah, ini mumpung lagi musim Covid ya, tapi sudah enggak lah insya Allah. Di sebelah antum ini ada orang, sebelah antum ini ada orang yang batuk. Wes, mari ngono tok watuke. Anda masih duduk di sebelahnya enggak? Ada orang di sebelah Anda ini lagi batuk. Saya kira uang wedi ya, ana uang batuk ya. Hah? Ada orang batuk gitu. Wes mari selesai. Anda menyingkir nggak dari dia? Atau Anda peringatkan dia untuk pergi, jangan di sini,
kau lagi nggak enak badan, lagi sakit. Enggak. Kenapa? Dia itu orang sehat, cuman dia batuknya itu bukan dari penyakit. Mungkin dia lagi kelelekan, atau lagi ada debu yang masuk, atau tenggorokannya kering, bukan dari penyakit, bukan. Batuk dia, batuknya itu ya cuman sesekali lah batuknya. Maka dia orang sehat. Baik, yang kedua, ada orang yang batuknya itu gitu, sampai delosor-delosor gitu. Anda di sebelahnya gimana? Anda peringatkan dia, Mas, nek loro jangan gini Mas, isoman di rumah Mas, jangan menyebarkan virus di sini Mas. Kenapa? Karena Anda lihat batuknya dia itu bukan batuk yang biasa, tapi itu batuk yang berasal dari mana? Penyakit. Loro ini, sakit ini orang ini. Karena kalau sehat gak gitu batuknya. Kalau sehat batuknya sesekali saja. Maka Anda peringatkan, orang lain Anda peringatkan juga, ojo cedek-cedek ambil dia. Apa? Watuk-watuk mau. Dia batuk-batuk tadi itu, jangan dekat-dekat sama dia. Anda kasih tahu orang-orang itu. Nah, sama dengan seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai. Kalau dia kesalahannya itu kesalahan yang ringan, ya kesalahan yang ringan, batuknya batuk ringan, maka Anda tetap mengambil ilmu darinya. Anda tetap menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalaupun Anda kritik dia dengan adab, Anda kritik dia dengan sopan santun, itu. Dan yang dikritik selesai, dia rujuk dari kesalahannya. Tapi kalau ternyata sang dai itu kesalahannya itu memang berulang-ulang, habis salah ini, habis itu besoknya salah ini, besoknya salah ini, bukan 1-2 kesalahannya. Dan kesalahannya bukan pada perkara-perkara yang sepele, tapi perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang berat kesalahannya. Maka yang seperti ini Anda bantah, Anda kritik, dan tidak perlu disebutkan kebaikannya. Nanti kita tambahkan kalau ada waktu ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Hilyah Thalibil Ilmi tentang adab kepada ustadz atau adab kepada guru. Ya, adab kepada ustadz atau kepada guru. Baik, kita lanjutkan di sini. Kata Syekh Utsaimin, li'annana idza dzakarnaha fa inna hadha yugharriru bin nas fayuhsinuna adh-dhanna bihadha ad-dhal aw hadha al-mubtadi' aw hadha al-khurafi aw dhaka al-hizbi fayaqbaluna afkar hadha ad-dhal aw hadha al-mubtadi' aw dhaka al-mutahazzib. Kata beliau, kenapa kita enggak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita kritik? Kalau kita menyebutkannya, itu berarti kita sama saja membuat manusia bingung, membuat orang-orang jadi tertipu, sehingga mereka berhusnudzon kepada orang yang kita kritik itu. Padahal dia adalah tokoh ahli bid'ah, tokoh kesesatan yang kita kritik itu. Sehingga kalau orang berhusnudzon kepada orang itu, akhirnya pemikirannya diterima sama dia. Ya kan, kebaikannya banyak Ustaz. Kan dia hafid Quran, kan dia ini hafal hadis, tahu letak nomor-nomor hadis. Riwayat Bukhari nomor 3100 sekian, kiri atas, bawah, kanan, kiri, depan belakang. Kan bagus itu, baik gitu. Gak dilihat sama kesalahan-kesalahannya. Wallahu jalla wa ala radda 'alal kafarah wal mujrimin wal munafiqin wa lam yadhkur syai'an min hasanatihim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah itu membantah orang-orang kafir, membantah orang-orang munafik, membantah para pelaku maksiat. Allah tidak menyebutkan kebaikannya sama sekali. Tabbat yada abi lahabi wa tab
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Mulai awal ayat sampai akhir Allah nyebutin kebaikannya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab punya kebaikan. Abu Lahab punya kebaikan. Apa kebaikannya Abu Lahab? Hah? Iya. Ketika Nabi SAW lahir, yang pertama kali menyusui Nabi SAW itu adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Senang Abu Lahab, cinta sama Nabi SAW. Masih belum jadi Nabi, beliau masih belum mendengungkan kalimat la ilaha illallah. Ketika beliau dapat wahyu, Allah memerintahkan untuk menyeru la ilaha illallah, mulai crash, mulai terpecah ini antara Nabi sama pamannya Abu Lahab ini, mulai pisah. Dulu harmonis, dulu harmonis, nggak ada apa-apa. Maka Allah membantah Abu Lahab tanpa menyebutkan satupun kebaikan Abu Lahab. Ya. Wa kadzalika a'immatus salaf yarudduna 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wa 'ala ahli dhalal wa la yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Para ulama-ulama salaf meniru metode ini. Mereka membantah Mu'tazilah, membantah tokoh-tokoh kesesatan yang lain tanpa menyebutkan kebaikan sama sekali. Wala yadhkuruna syai'an min hasanatihim li'anna hasanatihim marjuhah bid-dhalal awil kufur awil ilhad awil nifaq fala yunasibu annaka tarudda ala dhalin mubtadi'in munharifin wa tadhkur hasanatih. Maka kata beliau, kalau ditimbang antara kebaikan-kebaikan dia dengan kesesatan-kesesatannya, itu lebih berat kesesatannya, maka nggak perlu kau sebutkan kebaikan-kebaikannya yang ringan ini. Wa taqulu hadza rajulun thayyib 'indahu hasanatun wa 'indahu hasanatun wa 'indahu kadza lakinnahu ghalib. Jangan kau mengatakan fulan ini dia itu punya kebaikan yang banyak, dia itu hafid Quran, dia itu dulu mondok sekian tahun, dia itu hafal kitab-kitab hadis, hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, rajin salat malam. Kalau ketemu sama orang ini akhlaknya luar biasa. Nggak usah disebutkan, kata beliau. Kau menyebutkan seperti itu, kemudian endingnya kau mengatakan, iya, tapi dia itu tersesat dalam masalah ini. Dia mentakwil sifat-sifat Allah, dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia itu hafidz Quran, dia itu rajin sedekah, dia itu murah senyum. Nah, orang-orang ketika diberitahu seperti itu, yang dilihat apanya sama mereka? Kebaikannya. Loh, Anda ini dalam rangka mengkritik dia supaya orang-orang tidak ikut kesesatannya dan supaya dia tobat dari kesesatannya. Nah, dengan Anda menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu berarti membuat mereka bingung. Membuat mereka bingung. Tujuannya tak tercapai jadinya. Jelas ya? Ini kita baca footnote di sini. Kata beliau, la yakhlu ahadun minal hasanati hatta al-yahud wan nasara indahum hasanat. Tidak ada seseorang itu yang tidak punya kebaikan, kayak yang kita katakan tadi. Bahkan sekelas Yahudi, sekelas Nasrani, orang kafir, mereka itu punya kebaikan. Bahkan bukan kebaikan, ada sisi kebenarannya juga. Ya, ada sisi benarnya juga. Orang Yahudi, mereka kalau ditanya, orang Nasrani kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka menjawab Allah yang menciptakannya. Orang Yahudi ketika ditanya siapa manusia yang terbaik di zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka akan mengatakan yang terbaik adalah sahabat-sahabat Musa. Benar nggak? Benar.
Orang Nasara ketika ditanya, siapa manusia terbaik setelah Nabi Isa di zamannya Nabi Isa? Orang Nasara akan menjawab, Al-Hawariyun, pengikut-pengikut murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka manusia terbaik di zaman itu. Benar? Benar. Beda sama Syiah. Syiah kalau ditanya siapa orang yang terburuk di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menjawab sahabat Nabi. Yahudi Nasrani ada sisi benarnya juga. Ya, punya kebaikan-kebaikan juga, baik dari sisi agamanya ataupun dari sisi akhlaknya. Ada kebaikan-kebaikan dari mereka. Fa'ala qa'idati ahli muwazanah yalzamu dzikru mahasinil kufar idza dzakarnahum wa hadha la yaqulu bihi 'adilun fadlan an talibi ilmin. Lah kalau ditimbang dengan timbangannya orang muwazanah tadi, kan tadi orang muwazanah ini punya kaidah, punya rumus. Anda kalau mengkritik seseorang harus disebutin kebaikannya, ya kan? Kalau memang kayak gitu, harusnya Anda ketika mengkritik kesesatan Yahudi, mengkritik kekufuran Nasara, Anda sebutin kebaikannya juga. Harusnya gitu, fair. Nah, ini gak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal, apalagi para penuntut ilmu. Gak mungkin. Maka aneh sebagian orang ketika kita mengkritik seseorang karena bid'ahnya, dan kita kritik itu di atas dengan ilmu, kemudian kita dikritik balik. Iya, tapi dia ini kan punya kebaikan juga. Ya, gitu-gitu. Dulu dia itu menjadi guru kita juga. Dia dulu yang mengajar kita. Ya, gitu-gitu. Dia itu posisinya, dia itu adalah seorang tokoh misalnya, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang Khawarij, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seakan-akan menyebutkan kebaikan mereka, tapi jangan dianggap ini dalam rangka memuji orang-orang Khawarij. Tidak. Justru Nabi menyebutkan kebaikan orang-orang Khawarij untuk memperingatkan manusia jangan tertipu dengan kebaikannya orang Khawarij. Ya, orang-orang muwazanah itu yang tadi mengharuskan kalau Anda mengkritik harus disebutkan kebaikannya. Di antara dalil mereka adalah Nabi ketika menyebutkan tentang Khawarij, Nabi juga nyebutin kebaikan-kebaikannya. Contoh, Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Khawarij, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian wahai para sahabat, kalau melihat ibadahnya orang Khawarij, kalian akan meremehkan ibadah kalian sendiri. Kalau kalian melihat puasanya orang Khawarij, kalian akan meremehkan puasa kalian sendiri. Kalau kalian melihat amalan-amalannya orang Khawarij, kalian akan meremehkan amalan kalian sendiri. Maksudnya Nabi apa? Orang Khawarij ini ibadahnya gimana? Luar biasa ibadahnya. Perhatikan, ini Nabi menyebutkan demikian bukan dalam rangka memuji orang-orang Khawarij, memuji ibadahnya orang-orang Khawarij, tidak. Tapi Nabi menyebutkan demikian untuk kewaspadaan. Jangan sampai kau tertipu dengan ibadahnya orang-orang Khawarij itu, sehingga kau melalaikan darimu kalau mereka punya penyimpangan akidah yang luar biasa. Jangan ngelihat sholatnya yang luar biasa, jangan ngelihat puasanya yang luar biasa, tidak. Lihat penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya. Ibarat kalau zaman sekarang itu, jangan ngelihat gelarnya. Ya, jangan ngelihat gelarnya. Saya menyebutkan misalnya, Fulan, ada seorang tokoh yang
mengatakan penyimpangan-penyimpangan dalam agama, mengatakan kekufuran-kekufuran dalam beragama, seperti yang kemarin viral. Tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu ada. Ya, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah itu ada. Maka saya sebutkan fulan ini yang mengatakan itu, dia ini profesor, dia ini doktor, dia ini kiai haji, dia ini lulusan Timur Tengah. Saya ketika menyebutkan gelar-gelarnya tadi, profesor, doktor, lulusan Timur Tengah, apakah dalam rangka saya memuji orang tersebut? Tidak. Saya sedang memperingatkan Anda, hati-hati, jangan tertipu dengan profesornya, doktornya, dengan titelnya sebagai kiai haji, ya, dengan pendidikannya, dia menimba ilmu di Timur Tengah. Jangan tertipu dengannya, karena dia ini ucapannya adalah ucapan yang kufur, ucapan yang menyimpang. Ya, itu maksud ucapan Nabi ketika menyebutkan tentang hadis Khawarij. Kemudian ada kisah yang menarik di sini, diriwayatkan dari Abdullah ibn Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Tuh. Imam Ahmad diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Anaknya mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku pernah mendengar ayahku, yaitu Imam Ahmad, aku pernah mendengar ayahku mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk, hadza kalamun su'in, hadza kalamu su'in radi'in, wa huwa kalamul Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku itu makhluk, maka itu adalah ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, dan itu adalah ucapannya kelompok Jahmiyah. Bingung antum? Bacaan Qur'anku itu makhluk. Yang benar yang mana? Mana yang benar? Bacaan Qur'anku makhluk atau bacaan Qur'anku bukan makhluk? Anda baca Quran ya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Bacaan Anda ini itu makhluk ciptaan Allah atau itu bukan ciptaan Allah, alias itu kalamullah? Kalamullah. Yang bilang itu ciptaan Allah, dua-duanya salah. Salah dua-duanya. Karena apa? Karena ucapan ini itu mengandung dua kemungkinan. Ada benarnya dan ada salahnya. Tapi dimunculkan sama Jahmiyah, dipopulerkan sama Jahmiyah untuk mendukung sisi salahnya, sisi kesesatannya. Kalau yang dimaksudkan bacaan Qur'anku itu makhluk, yang dimaksudkan adalah suaranya si pembaca, suaranya qori, ya kan? Suaranya qori ini ada yang apa? Soprano, apa sih? Tenor, alto, ya, ya macam-macam suara itu. Kalau yang dimaksud suaranya qori itu makhluk bukan? Makhluk. Itu ciptaan Allah. Orang baca Quran itu ada yang suaranya serak, ada yang suaranya indah, ada yang nafasnya pendek, ada yang nafasnya panjang, itu makhluk. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwa bacaan Quranku makhluk adalah apa yang dibaca, berarti ini ucapan yang apa? Salah. Karena yang dibaca itu adalah kalamullah,
firman Allah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad menutup pintu kesesatan ini. Beliau menyalahkan kedua-duanya. Beliau mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun, wa man qala ghairu dzalik fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku itu makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Loh, kena karo-karo. Nggak usah, cukup dikatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Itu kalimat yang populer di kalangan para salaf. Ahli bid'ah itu memunculkan istilah-istilah yang ambigu, memunculkan istilah-istilah yang multitafsir. Itu kebiasaan ahli bidah. Seperti mengatakan ngaji tauhid itu nggak harus dengan kitab tauhid. Ya. Ini mengandung apa? Mengandung kebenaran, tapi yang diinginkan adalah kesesatan, menjauhkan umat dari pembelajaran tauhid. Masa akidah salaf itu cuman bahas masalah pemimpin? Nah, masa akidah salaf itu cuman bahas masalah pemimpin? Ucapan benar atau salah ini? Hah? Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Akidah salaf memang bukan masalah pemimpin, tapi dia ngomong kayak gitu dalam rangka untuk menjauhkan umat dari akidah salaf terhadap pemimpin. Ya, nah, ini muncul orang-orang yang suka ngomong ambigu gitu tuh. Suka multitafsir gitu, bikin status itu status-status yang ambigu itu. Ya, padahal agama ini agama yang jelas, nggak ada keambiguan, itu nggak ada agama ini. Ya, Allah turunkan agama ini dengan jelas, terang, tidak samar-samar. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih, yang jelas, clear, wadah, nggak ngeblur. Malamnya seperti siangnya, dan tidaklah yang menyimpang dari jalan ini kecuali pasti dia akan binasa. Itu agama Islam jelas, tidak samar-samar. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang suka bikin statement-statement yang ambigu, statement-statement yang multitafsir. Kadang kalau buat jokes, ya mungkin kebiasaan karena dia suka bercanda ya. Kayak ucapan dilarang menyuruh orang sholat. Dilarang menyuruh orang sholat. Benar nggak ucapan ini? Hah? Tak ulangi ya. Coba pikirkan. Dilarang menyuruh orang sholat. Benar nggak ucapan ini? Benar. Ada benarnya, ada salahnya. Benarnya di mana? Orang lagi sholat, antum suruh, boleh nggak? Nggak boleh jamaah. Oh lagi sholat, Allahu Akbar. Anak antum lagi sholat, Allahu Akbar. Suruh pergi ke toko, pergi ke pasar, nggak boleh. Tapi yang diinginkan apa? Dilarang menyuruh orang sholat, artinya nggak boleh ada azan terus nyuruh orang sholat. Budalo masjid. Nah, itu kan dipropagandakan oleh orang-orang, anak itu harus punya kebebasan. Anak orang tua nggak berhak nyuruh anak. Kalau ada azan, ya biarkan anak memilih antara sholat atau tidak. Jangan disuruh-suruh. Ya, tapi diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang ambigu. Kenapa? Karena kalau dibantah, biar ada ngelesnya. Ya kan? Ucapan yang multitafsir itu tujuannya gitu. Ketika dikritik, dia bisa ngeles. Ngeles dari sisi mana? Sisi benernya itu. Kenapa kok melarang orang nyuruh sholat? Loh, yang saya maksud itu benar. Kan nggak boleh orang lagi sholat disuruh. Oh iya. Buat bahan ngeles. Gitu.
Loh, kenapa kau mengatakan bacaan Quranku itu makhluk? Itu ucapan yang salah. Oh enggak, yang saya maksudkan bacaan Quran itu suara saya, intonasi saya, tekanan-tekanan saya dalam membaca Quran itu makhluk. Iya bener sih. Iya. Yang bantah sudah, icrek sudah, saya nggak bisa ngomong lagi. Iya bener sih. Makanya dibantah sama para ulama salaf, ucapan-ucapan yang ambigu itu digeneralisir semuanya. Dan kembali kepada ini, Imam Ahmad mengatakan tadi, barang siapa yang mengatakan bacaan Quranku itu makhluk, maka itu ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, dan itu ucapannya Jahmiyah. Maka aku, yaitu anaknya Imam Ahmad, mengatakan kepada Imam Ahmad, inna Husainan al-Karabisi yaqulu hadza. Kata anaknya Imam Ahmad, tapi Pak, Husain al-Karabisi tadi itu, dia ngomong kayak gitu loh Pak. Dia mengatakan kalau bacaan Quranku itu makhluk. Apa kata Imam Ahmad? Kadzaba hatakahullahul khabith. Sungguh itu pendusta. Kadzaba al-khabith. Al-khabith artinya orang yang busuk. Sungguh itu Husain al-Karabisi, orang yang busuk itu dialah pendusta. Hatakahullah, semoga Allah membongkar aibnya. Disebutin kebaikannya? Nggak disebutin. Tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kemudian ada kisah, ini agak panjang ya, tapi saya ringkas saja. Ada seorang yang bernama Ali ibn Abi Khalid. Ali bin Abi Khalid. Dia ini datang ke rumahnya Imam Ahmad, bawa tetangganya, tonggoide. Tetangganya ini orang yang sudah tua renta, syekh, seorang yang sudah tua. Nah, Ali itu sering menasehati tetangganya, jangan duduk di majelisnya Husain al-Karabisi atau Harith al-Muhasibi. Sering dinasehati gitu. Tapi tetangganya ini nggak mau. Dia tetap duduk di majelisnya Husain al-Karabisi. Akhirnya kesuwen dibawa nang Imam Ahmad. Biar Imam Ahmad yang menasehati tetangganya ini dibawa. Maka kemudian ketika diceritakan bahwa tetangganya ini suka duduk di majelisnya Harith al-Muhasibi, tokoh ahli kalam di zaman itu, padahal sudah dinasehati sama Ali ibn Abi Khalid, Imam Ahmad kemudian memerah wajahnya, kemudian membengkak urat-uratnya, urat-urat lehernya itu membengkak. Seraya Imam Ahmad mengatakan, "Dzat fa'alallahu bihi ma fa'al, laisa ya'rifu dzaka illa man khabarahu wa arafahu." Orang itu lagi, maksudnya Harith al-Muhasibi itu, semoga Allah menghukum orang tersebut atas apa yang dia kerjakan. Sungguh tidak ada yang tahu tentang kesesatan orang itu kecuali orang yang mengetahuinya, yaitu para ulama. Orang awam seperti kita kadang melihat seorang dai, seorang ustaz, meskipun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, ngomongnya bagus, kita melihatnya dia ini khair, baik-baik saja. Tapi ahlul ilmi, para ulama ketika melihat fulan ini, dia tahu kesesatan, kesalahan fulan itu. Para ulama itu tahu. Orang-orang awam seperti kita itu terkadang melihatnya baik, tapi para ulama melihatnya itu jelek. Kemudian setelah dibantah habis-habisan, dinasehati habis-habisan, orang tua tadi mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, yarwil hadis sakinun khashi'un min qissatihi wa min qissatihi." Wahai Imam Ahmad, tapi kan Harith al-Muhasibi, dia itu banyak hafalan hadisnya. Dia itu banyak hafalan hadisnya. Dia itu orangnya sakin, apa ya? Ya, orangnya itu slow, omongnya halus, khusyuk. Dia itu kalau ibadah ada kebaikan-kebaikannya juga, murah senyum mungkin. Ya. Ada kebaikan-kebaikannya.
dan diceritakan kebaikan-kebaikan Al-Harith Al-Muhasibi, dibela sama Pak tua tadi ini, tetangganya ini. Faghadiba Abu Abdillah, maka tambah marah lagi Imam Ahmad. Ngamuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, la yaghurruka khusyu'uhu walimuhu. Jangan kau tertipu dengan kelemah lembutannya. Ya, jangan tertipu dengan kelemah lembutannya. Ada dai-dai, ustadz-ustadz yang ngomongnya lemah lembut, halus, kalem gitu. Gak koyo iku, teriak-teriak gitu mau. Ada sih dai-dai yang ngomongnya halus. Kita nggak mempermasalahkan yang halus ini pasti sesat gitu, enggak. Jangan dilihat dari halus atau kasarnya, enggak. Ini bukan pentol, ini bukan. Iya. Kita nggak mempermasalahkan halus atau ngomong intonasinya, itu karakter masing-masing lah. Ada yang pembawaannya halus, ada yang pembawaannya kasar. Cuman jangan sampai hanya dengan melihat kelemah lembutannya, halus kalau kajian, kalau ngomong itu halus. Jangan tertipu dengan halusnya sehingga kau lupa dengan kesesatan-kesesatan yang dia bawa. Kau lupa dengan syubhat-syubhat yang dia lontarkan. Hanya gara-gara dia lemah lembut. Dan yang keras juga, itu juga bukan berarti dia ini tidak sayang kepada kaum muslimin, enggak. Karena memang kesesatan itu bisa disikapi dengan lemah lembut dan bisa disikapi dengan keras, tergantung level kesesatannya. Ibarat Anda kalau misalnya tangannya kena debu, nah itu cukup disebul, debunya hilang. Tapi kalau tangan Anda kena cat, bisa disebul? Nggak bisa. Harus diapakan? Iya, dipakai thinner, pakai lengogas, terus dikerik, gitu kan? Sampai mungkin kulitnya ngelupas juga, wallahu a'lam. Ya, harus dengan keras, tergantung kesesatannya. Itu kisah dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kita katakan kepada engkau, fana'uka alaihi asyaddu min dhalalih. Kau memuji-muji ahli bid'ah, menyebutkan kebaikan-kebaikan ahli bid'ah, itu lebih sesat daripada ahli bid'ah yang sedang kau sebutkan. Sampai begitu Imam Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau ada orang yang menyebut-nyebut tentang kebaikan ahli bid'ah, kebaikan orang yang sesat, itu lebih sesat daripada orang yang tadi itu, kata beliau. Alasannya tadi, engkau fa'idha rawajta hadha dhal al-mubtadi' wa madahtahu faqad gharrarta bin nas wa hadha fathu babin liqabuli afkaril mudillin. Kalau kau mempopulerkan dia dengan kau memuji-muji ahli bid'ah ini, kau memuji-muji ahli bid'ah tersebut, itu membuat manusia tertipu dengan si ahli bid'ah, sehingga dia akan dijadikan rujukan oleh manusia. YouTube-nya di subscribe, Instagram-nya di follow, Facebook-nya di add, apalagi ya semacamnya lah. Gara-gara siapa? Gara-gara Anda mempopulerkan si ahli bid'ah tersebut. Nah, ini ada sebagian dai-dai yang katanya di atas sunnah, duduk bermajlis dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah, duduk bersama Gus, ngopi bersama Gus, disebutkan Gus Fulan, Gus Fulan, Gus Fulan, yang tidak dikenal di antara orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Itu sama saja mempopulerkan dai-dai tersebut, mengajak manusia untuk mengikuti pemikiran dai-dai tersebut. Itu tidak berjalan di kalangan para ulama salaf sejak dahulu sampai sekarang, tidak ada yang seperti itu. Tokoh-tokoh ahli bid'ah itu dijauhi, tokoh-tokoh penyesat umat itu dijauhi, bukan malah diajak selfie, atau diupload kajian-kajiannya, potongan-potongan kajiannya, tidak. Meskipun potongan kajiannya itu tidak ada kesalahan di dalamnya,
Nah, ini hati-hati. Yang suka nge-share status, nge-share video-video, tulisan-tulisan di YouTube, meskipun isinya baik, isinya tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau orang yang menulisnya itu, atau orang yang berbicara dalam video itu, yaitu orang yang Anda ketahui dia ini punya penyimpangan dalam akidah, punya kesesatan, jangan di-share, jangan disebarkan. Loh Ustaz, tapi kan isinya bagus. Iya, tapi kau mempromosikan dia kepada orang awam. Berapa banyak orang-orang awam ketika melihat videonya ahli bidah, dia melihat Ustaz sopo kira, oh ini Ustaz fulan ini, digoleki nggak nang YouTube, dicari di YouTube sama dia. Oh Ustaz fulan goleki nang YouTube, nemu video fullnya, kajian fullnya 2 jam, didelok, kena syubhatnya, kena penyimpangannya. Ya, maka jangan gampang-gampang Anda nge-share sesuatu yang tidak jelas. Teliti terlebih dahulu. Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah ya, nge-share cuman mencet, tapi hisabnya di sisi Allah besar. Gara-gara pencetan Anda di HP itu, ada ribuan orang yang tersesat di situ gara-gara video yang Anda sebar. Waliyadzubillah. Gara-gara Anda mempromosikan tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahli bidah. Ya. Jamaah, sebelum kita tutup, ada tanya jawab kan? Ada. Oh ya sih. Seperti janji saya tadi, saya ingin nukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, yaitu karangan Imam Bakar ibn Abi Zaid rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan tentang adab talib, adab seorang murid kepada gurunya, terutama pada bagian bagaimana ketika sang guru terjatuh dalam kesalahan. Tadi kita sebutkan, namanya manusia, syekh, ulama sekelas sekaliber apapun, pasti dia salah apa enggak? Pasti ada kesalahan. Nah, sikap kita sebagai murid, sebagai anak didik, itu bagaimana menyikapi kesalahan ustadz atau kesalahan guru? Nah, ini perhatikan ucapan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Idza bada wahmun aw khata'un min asy-syekh, fahal yasqutu at-talib aw yantabi aw yunabbihuhu fi makanid dars aw fi makanin akhar. Ini berkaitan dengan waktunya ya. Kita singkat saja. Kalau seorang ustadz salah atau ucapannya ini ambigu, mengandung kesalahan, mengandung kebenaran, apakah kita memperingatkan kesalahan itu ketika saat itu juga lagi kajian atau nanti setelah kajian? Paham ya pertanyaannya ya? Misalnya saya lagi ngomong sesuatu yang salah, saya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Saya ngomong kayak gitu sama antum. Apakah antum langsung mengkritik saat itu juga, atau nanti setelah kajian di luar baru dikritik? Nah, di sini kata beliau, dilihat terlebih dahulu. Dilihat terlebih dahulu. Kalau memang ini kita bicara ustadz yang memang benar-benar di atas sunnah ya, bukan ustadz ahli bid'ah, bukan. Kalau memang ucapannya itu adalah ucapan yang berbahaya, dia tergelincir ngomong seperti itu, mungkin kepleset lidahnya, kebalik. Harusnya saya mengatakan tadi, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi saya kebalik, saya ngomongnya Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, kebalik. Tergelincir, kesalahan, kepleset, niatnya nggak kayak gitu. Apa yang Anda lakukan? Maka kalau kasusnya seperti itu, diingatkan langsung di depan. Dan alhamdulillah beberapa orang itu ketika saya keliru ngomong, kebalik-balik ngomongnya, ada yang memperingatkan. Ya, ada yang memperingatkan. Ya, kalau nggak salah tentang Quran kalamullah itu, saya pernah di satu kajian itu, kebalik saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah.
Ada sebagian ikhwan yang saling noleh-noleh gini, kemudian ada yang mengangkat suara, baru diingatkan. Tapi kalau kesalahan-kesalahannya itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu parah, ketergelinciran yang tidak terlalu parah, maka boleh diingatkan ketika nanti selesai kajian. Misalnya saya minum pakai tangan kiri. Jika dibandingkan dengan ucapan saya yang tadi, Al-Quran itu makhluk, mana yang lebih parah? Al-Quran makhluk. Maka ketika saya minum pakai tangan kiri, nah ini boleh Anda yang mungkin jauh melihatnya, nanti ketika selesai kajian diingatkan, Ustaz tadi minum pakai tangan kiri. Oh iya, saya nggak sadar tadi. Jazakallah khair, sudah diingatkan. Nah, terus berkaitan dengan Ustadz yang dikritik tadi, kata beliau, Ustadz yang dikritik tadi, beliau mengatakan, la yanbaghi lil insan an yusqita syaikha min ainihi bi khata'in min alfi isabah. Tidak layak bagi kita sebagai murid, gara-gara satu kesalahan Ustadz, kita menghilangkan 1000 kebaikannya. Ini secara asal ya. Secara asal nggak boleh bagi kita gara-gara ketergelinciran yang dilakukan seorang ustadz yang di atas sunnah. Awas, bukan ustadz yang di atas bid'ah. Gara-gara ketergelinciran satu ustadz, kesalahan, kita meninggalkan dia, tidak lagi menghormatinya, kita jatuhkan wibawanya dia, nggak layak, kata beliau. Tapi kata Syekh Utsaimin, amma law kana katsiral khata' kullama takallama yukhti fahada la yanbaghi an yakuna syaikhan, hada yanbaghi an yakuna muta'alliman qabla an yakuna mu'alliman. Tapi kalau kesalahannya dia itu berulang-ulang kesalahannya, kullama takallama yukhti, setiap kali ngomong salah, setiap kali bikin status mesti salah. Kalau kesalahan-kesalahan berulang seperti ini, bahkan diperingatkan, tetap ngotot dengan kesalahannya, ditahdzir, tetap gak mau menghapus statusnya, takut dibilang mencela-mencela, ya, atau dituduh kita mencari-cari kesalahan, padahal memang kesalahannya pelecehan. Kalau yang seperti ini, kata beliau, la yanbaghi an yakuna syaikhan, tidak layak disebut sebagai guru. Bahkan dia itu harusnya belajar lagi daripada dia mengajar. Ini ucapannya Syekh Utsaimin. Ya, maka Anda harus, ya ini objektif dalam melihat seorang dai, seorang ustadz, harus tahu mana kesalahan-kesalahan yang memang kita harus kritik, mana kesalahan-kesalahan yang memang kita harus toleransi di dalamnya, kita harus tahu. Namun terkadang kita melihat sebagian di antara ikhwan, kesalahan yang besar itu dianggap kesalahan yang kecil, karena dia nggak tahu apa bedanya kesalahan yang besar sama kesalahan yang kecil. Dia nggak tahu itu. Ini akibat karena menyepelekan belajar akidah, menyepelekan belajar manhaj. Ya, apalagi kalau ngajinya itu cuman tabligh akbar, kajian-kajian rutin yang membahas akidah dan manhaj, nggak di nomor satukan sama dia, nggak diutamakan sama dia. Ngajinya yang cinta-cinta, yang baper-baper, yang ngaji-ngaji percintaan, itu semangat itu datang itu. Ayo sekalian sama, cari-cari lah, kali tahu dapat. Tapi kalau pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang manhaj, malas dia. Akibatnya kayak gitu, nggak bisa membedakan mana kesalahan yang kecil dan mana kesalahan yang besar. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Kita masuk sesi tanya jawab. Tafadhol. Bagaimana, ini ada pertanyaan masuk, bagaimana dengan fenomena saat ini di mana para asatid yang mengaku ustadz sunnah tapi metode dakwahnya lebih suka membahas berita-berita yang sedang viral,
dan tidak lagi antusias mengajarkan tauhid, manhaj, dan akidah. Apakah ini termasuk metode dakwah yang bid'ah? Membahas sesuatu yang viral itu bukan kesalahan murni. Ada fenomena-fenomena tertentu yang memang sedang ramai dibincangkan oleh manusia dan manusia tidak tahu apa hukumnya, kemudian diangkat temanya dan dibahas secara khusus oleh seorang ustadz. Nah, ini nggak ada masalah, dan itu dilakukan oleh para ulama dari dahulu. Seperti misalnya dahulu kalau Anda lihat ulama-ulama salaf, mereka itu lebih menitik beratkan pembahasan pada tauhid asma wa sifat daripada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid asma wa sifat itu sedang terjadi penyimpangan-penyimpangan di zaman tersebut. Sedangkan tauhid uluhiyah itu sedikit yang tergelincir di sana. Tapi ketika zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang lebih dititik beratkan tauhid apa? Uluhiyah. Karena sedang viral di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini enggak ada masalah. Kalau memang itu perkara-perkara yang memang secara asal menjadi fokus pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, bagaimana akidah kepada pemimpin di saat banyak orang-orang yang sudah mulai mengkafirkan pemimpin, mulai memberontak kepada pemimpin, mulai mengeluarkan statement-statement yang menjurus kepada khawarij kepada pemimpin, maka dai-dai ahli sunnah lebih gencar mengajarkan akidah tentang penguasa. Itu karena memang secara asal pembahasan pokok ahli sunnah, cuman porsinya dilebihkan saja. Tapi kalau misalnya itu berubah menjadi sesuatu yang difokuskan, misalnya lagi sedang marak komunis, lagi sedang marak LGBT, lagi sedang marak narkoba, ini pembahasan-pembahasan yang masuk usul ahlu sunnah bukan? Bukan. Ahlu sunnah tidak ada yang memfokuskan, menitik beratkan pembahasannya LGBT terus. Nggak ada itu. Nah, kalau dai-dai ini setiap ada yang viral, LGBT viral, dibahas sama dia, dan terus sama dia digencarkan LGBT atau komunis, dakwahnya tentang komunis, bahaya komunis dan lain sebagainya. Bahkan seorang dai pernah mengatakan, zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi kita membantah ahli bid'ah, karena yang sedang kita hadapi ini adalah komunisme, katanya. Sampai seperti itu. Tapi ketika dibantah, ngeles. Kita bantah semuanya. Mau ahli bid'ah, mau komunis, ya, mau ateis, kita bantah semuanya. Ya, mincela-minceli. Ya, kalau yang seperti ini, ya, itu metode dakwah yang salah. Ya, melalaikan seseorang dari pembahasan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau yang viral itu memang secara asal dia memang sudah ada dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah terhadap pemimpin, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu secara asal sudah ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka boleh porsinya ditambah. Ya, porsinya ditambah. Tapi kalau itu bukan termasuk pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah, sesekali selesai. Jangan terus tiap kajian LGBT, tiap ini LGBT terus, tiap ini komunis terus, statusnya komunis terus. Kapan akidahnya? Si Ustadz ini lagi ngadepin komunis, tetap Ahlussunnah itu ngadepin apapun akidahnya tetap sama yang dibahas. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini sudah kita katakan ya, ada sebagian ikhwan yang masih mengambil ilmu dari seorang ustadz yang terang-terangan terjatuh dalam pembahasan-pembahasan usul Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya sikap terhadap penguasa. Itu termasuk usul, garis besar, pokok-pokok besar Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati. Menyelisihinya
menjadikan orang tersebut jatuh dalam kebid'ahan alias kesesatan, menggelari penguasa dengan tukang ngibul, menggelari penguasa dengan menuduh meloroti umat, menuduh panen dosa, ya sudah dibantah berkali-kali, tetap menimbulkan kegaduhan-kegaduhan atau statement-statement yang lain, ya tidak mau rujuk dari kesalahannya dengan alasan masih banyak kebaikan-kebaikannya. Itu muwazanah itu, ya, yang seperti itu muwazanah yang nyata. Wallahu a'lam. Ya, tadi dijelaskan bahwa apabila orang yang kita kritik tersebut di atas manhaj yang hak, maka perlu disampaikan. Bagaimana adab cara menyampaikannya? Apakah diperkenankan untuk menyampaikannya di atas mimbar atau khalayak umum? Jazakallahu khairan. Sudah ya, tadi kita jelaskan itu. Kalau memang dia itu ketika kajian tergelincir, langsung dikritik saat itu juga, ya langsung diluruskan saat itu juga. Dan sang dai kalau memang jelas dia salah, ya dia nggak ada masalah, terima kasih, sudah diingatkan. Apalagi pakai direkam, ya ada kamera di situ, lebih untuk diperingatkan lagi, ya karena nanti akan disebarkan, ya. Tapi kalau misalnya dia sebarkan itu lewat tulisan, dia mungkin bikin pernyataan di medsosnya, dan itu ada kesalahan di situ, ya maka kalau dia itu seorang yang asalnya berada di atas manhaj yang hak, Anda japri, ya Anda japri dia, bilang kepada dia itu sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan, tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau dia tidak mau rujuk dari hal tersebut, nah ini sudah mulai tanda-tanda dia menyimpang, ya. Baru kemudian Anda kritik di depan umum. Tapi kalau ternyata sang dai ini memang dia berada di atas manhaj yang sesat, manhaj yang bid'ah, pemahaman yang menyimpang, maka langsung Anda kritik di depan umum sebagaimana dia mengeluarkan statementnya di depan umum. Paham jemaah? Ya, ada sikap yang berbeda. Sudah cukup? Ya, ana kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas manhaj yang hak, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari berbagai macam syubhat dan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.